Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Pagi hari ini kita akan mulai ibadah. Mari kita siapkan hati kita untuk menghadap Tuhan. Arahkan hati kita kepada Tuhan saja. Sungguh besar setiamu yang tadi sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari kita tinggikan nama Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya. Tuhan, ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Dia bangkit bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Rasa mati kalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah penyelamatku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Pagi hari ini kita akan mendengarkan sebuah kesaksian dari seorang ibu yang mengalami pertolongan dari Tuhan, mengalami mujizat pertolongan dari Tuhan. Untuk waktu dan tempat saya persilakan kepada Ibu Retna. Shalom semuanya. Shalom. Wow, luar biasa ya. Ini adalah pertama kali saya berdiri di mimbar. Nah, itu karena anugerah Tuhan ya. Jadi saya percaya saya berdiri di sini bukan satu kebetulan. Karena saya nggak mempercayai namanya kebetulan. Sejak saya jatuh, saya percaya setiap apapun yang kita alami itu adalah rencana Tuhan. Ya, jadi Tuhan izinkan saya datang ke Sukabumi. Saya percaya itu ternyata lewat apa ya? Lewat kejadian mama saya sakit atau apa? Ternyata Tuhan tuh mau saya di sini bersaksi. Pak. Ya, kadang-kadang cara Tuhan itu tidak terselami oleh kita ya. Jadi langsung aja ya. Jadi saya mengalami yang namanya keluarga saya itu kebangkrutan. Ya, kami bangkrut, betul-betul sebangkrut-bangkrutnya 2018 persis 25 Desember, saya ingat banget itu. Jadi kita habis ibadah Natal, saya baru tahu bahwa kami itu bangkrut, betul-betul bangkrut, gak punya apa-apa ya. Sampai minusnya bukan puluhan juta, miliaran gitu. Saya sampai shock lihatnya, kaget gitu. Karena selama ini saya tanya sama suami saya, baik-baik aja. Jadi saya percaya gitu.
Ya, jadi di situ betul-betul kami tuh mengalami yang satu badai masalah di satu kondisi terpuruk sepuruk-puruknya gitu. Kalau istilahnya garis kemiskinan, kami tuh di bawah hidup tuh di bawah garis kemiskinan. Ya tadinya kami bisa memiliki, saya kemana-mana itu naik mobil atau segala macam gitu. Itu semua sekali nggak ada lagi gitu. Ya jadi saya piring makan pun kami nggak punya gitu. Kulkas nggak punya, rumah kami nggak punya, apapun kami nggak punya, pekerjaan nggak punya, apapun nggak punya. Gitu. Ya sempat sempat saya bertanya sama Tuhan, Tuhan kok kenapa Tuhan izinkan sama saya ya? Saya ini donatur loh, saya ini menyantuni anak-anak yatim. Ya, saya juga persembahan, melayani di gereja. Ya, saya ajak anak-anak saya di gereja, saya juga menyebarkan firman Tuhan, meskipun saya nggak menghidupi. Ya, jadi saya ke gereja, tapi ya saya ke gereja ya sekedar ke gereja gitu. Ya, jadi di situ saya istilahnya bergumul gitu. Dan saya percaya gitu, kita meskipun tidak setia, Tuhan itu setia. Ya, jadi saya mengalami yang namanya, tadi saya udah betul-betul saya nggak mau lagi namanya, nggak ada lagi gereja-gereja, nggak ada lagi Tuhan. Percuma saya ke gereja, percuma. Kok Tuhan izinkan segini gitu, dijelek-jelekin orang, pokoknya udahlah, yang jelek-jelek itu yang nggak pernah saya lakukan, kok Tuhan timpakan ke saya gitu. Orang utama saya nggak pernah nagih-nagih, nggak pernah jelek-jelekin gitu. Tapi giliran suami saya hutang, kami satu keluarga dijelek-jelekin gitu. Saya sampai, Tuhan kenapa sih saya harus mengalami seperti ini? Ya, tapi disitulah Tuhan menyatakan kasih. Saya sempat, saya nggak ada pengharapan gitu. Ya, saat kita nggak punya pengharapan, yang kita dengar itu suara iblis. Iblis itu selalu bilang, udah ngapain sih lu hidup, bunuh diri aja, ya pulanglah, udah mati aja, ngapain sih hidup, ya udah nggak berguna gitu maksudnya. Buktinya nggak ada satupun yang peduli sama kamu gitu. Ya. Tapi saya percaya kita boleh kehilangan apapun, kita boleh kehilangan harta kita, kita boleh kehilangan teman-teman kita boleh kehilangan keluarga kita, karena pada saat kita di bawah, ini ada satupun manusia yang mau melihat kita. Ya. Jadi jangan pernah mengandalkan manusia. Di Alkitab pun ditulis, terkutuklah engkau yang mengandalkan manusia. Di situ saya diajarkan Tuhan untuk tidak mengandalkan manusia. Di situ saya kayak dikasih rema Tuhan. Kita lagi miskin, kita lagi nggak punya kerjaan, kita lagi nggak punya apa-apa. Tuhan bilang, jangan minta-minta, jangan pinjam-pinjam, jangan ngemis-ngemis. Ya. Aku akan memberkatimu. Bapak Ibu percaya nggak? Kira-kira sekarang amin-amin. Ya. Tapi pada saat kita di bawah, kita nggak punya apapun, masih percaya nggak itu? Hah? Masih ada nggak percaya kita? Oh Tuhan menyediakan hidupku, padahal aku nggak punya beras, nggak punya apa-apa gitu. Mau tinggalnya nggak ngerti di mana gitu. Mengucap syukur pada saat kita diberkati itu sangat mudah. Saya juga pada saat diberkati, dipromosikan, wow, haleluya, puji Tuhan, itu kayaknya gampang banget. Tetapi pada saat kita menghadapi kekelaman, begitu kita di lembah, namanya lembah kekelaman yang paling kelam, masih bisa nggak kita tuh, oh Tuhan, terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu sempurna. Kayaknya secara manusia itu bullshit ya, maksudnya nggak mungkin gitu. Tapi percayalah, kita boleh kehilangan apapun, tapi kita jangan pernah kehilangan Tuhan Yesus Kristus. Karena itu yang saya percaya, sekali Yesus itu cukup buat aku. Ya, jadi aku mengalami cerita pergumulan segala macam ya. Jadi setiap hari itu saya tuh begitu banyak kesaksian. Jadi saya waktu Yoni bilang, ayo coba tanya bersaksi, saya bingung, saya harus bersaksi apa ya? Karena setiap hari, setiap detik hidup saya, setiap tarikan nafas hidup saya itu anugerah Tuhan gitu. Ya, jadi mungkin saya akan bersaksi, Bapak, kalau kita
badai masalah, kita mengalami kepahitan, jangan pegang itu kepahitan. Saya mau cerita ya. Jadi udah loncat ya. Ceritanya saya tuh udah mulai mencari Tuhan lagi ya. Tuhan bawa pimpin saya untuk semakin mencari hadirat Tuhan gitu ya. Saya ke gereja, tadi saya nggak mau ke gereja, Tuhan Roh Kudus saya percaya itu nggak pernah ditinggalkan, justru kita yang sering meninggalkan Tuhan gitu ya. Jadi Tuhan itu selalu pimpin saya untuk terus. Kan saya selalu berdoa, Tuhan aku nggak ngerti lagi, Tuhan aku serahkan hidupku padamu Tuhan, aku nggak ngerti lagi Tuhan, apa yang harus aku perbuat gitu ya. Aku betul-betul aku nggak ngerti Tuhan. Tuhan gerakan saja aku ke kanan ke kiri, atau kalau Tuhan mau aku telepon, aku mesti ngapain deh, biarlah Roh Kudus yang ambil alih, aku nggak ngerti lagi. Jadi aku betul-betul berserah pada Tuhan. Ya, sampai kata teman-teman saya gini, lu kenapa nggak minta tolong sama bos lu aja gitu? Lu kan dulu kesayangan katanya gitu ya. Tapi percayalah Tuhan, teman-teman ya. Saat kita udah Tuhan bilang, jangan ngemis-ngemis, jangan minta-minta, jangan minjem-minjem, jangan minta tolong, jangan mengandalkan manusia. Ya, saat kita itu pegang rema itu, saya ngetik sama bos saya selamat pagi, Pak. Saya mau minta kerja karena teman saya bilang, lu kan pintar deh, teman-teman. Kepintaran kita saat kita di bawah itu nggak ada gunanya. Ya. Kayak nggak ada gunanya, kayak maksudnya saya tuh kayak tiba-tiba kayak orang bodoh gitu, nggak ngerti gitu mau ngapain, cuma bisanya bengong aja gitu. Bener-bener kayak semua orang bingung gitu melihat saya. Saya merasa kalau orang lagi mengalami masalah itu kayak kehilangan yang namanya kekuatan, kayak kehilangan pengharapan. Itu yang iblis mau. Ya. Jadi hati-hati saat kita sakit hati, kita sakit kesal, kita marah, kita merasa tersingkirkan, merasa terbuang, pokoknya merasa dihianati, merasa dibiarkan, pokoknya merasa kita tuh dibiarkan sendiri gitu, kayak nggak ada yang menolong kita gitu. Kita kan biasanya pengen, kita lagi susah itu tiba-tiba ada orang yang kita kan maunya gitu, ada apa, perlu apa ya kan, kita berbondong-bondong gitu menolong kita. Itu kan harapan kita. Kenyataannya nonsen, nggak ada ya. Bahkan orang yang saya sudah tolong pun tidak ada yang membantu saya. Bahkan keluarga kami pun mereka kaya raya, nggak ada satu rupiah pun datang ke saya untuk menolong saya. Tidak ada. Jadi jangan pernah mengandalkan manusia, karena kau akan kecewa. Saat kau kecewa, kau mengandalkan manusia, kau akan lebih kecewa lagi. Saat kau akan lebih kecewa lagi, engkau akan salah langkah. Pada saat kau akan salah langkah, engkau akan dengar suara iblis. Iblis bilang bunuh diri, ya kan? Saat iblis bilang udah korupsi, buat jahat aja, nipu, pasti itu yang akan kita dengar pada saat kita di bawah gitu. Tapi percaya, saat kita terus mencari hadirat Tuhan, meskipun kita ada di bawah, mengampuni gak gampang, betul. Ya, saya juga mengampuni itu gak gampang, ya, gak semudah bicara. Ya, aku ampuni Tuhan di sini, karena apa yang kita ucapkan itu harus selaras dengan hati dan pikiran kita. Baru itu yang namanya kita mengampuni betul-betul dengan kekuatan Tuhan. Saya untuk mengampuni suami saya aja gak gampang. Suami saya salah manajemen perusahaan sampai bangkrut begitu. Terus saya taunya udah bangkrut, udah gak punya apa-apa, saya kan kecewa dong, ya kan? Betapa kecewanya, maksudnya kok bisa begini gitu, ya kan? Tapi mulut kita ini kalau kita cuma isinya ngomel, kesel, ya nggak akan ada perubahannya. Jadi saya percaya Tuhan itu juga mau proses hidup saya gitu. Saya dialami proses ini supaya saya itu yang diubahkan itu diri saya sendiri gitu. Jadi yang kita dalam mengalami proses hidup Tuhan, kalau Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi di dalam hidup kita, yang Tuhan mau ubahkan itu bukan terima mujizat, bukan. Karakter kita dulu yang diubahkan, itu saya baru mengerti gitu. Jadi begitu saya mulai menghidupi firman Tuhan, ya, jadi terus berdoa, pujian penyembahan
penyembahan, terus saya belajar di situ pujian penyembahan segala macam. Jadi damai sukacita Tuhan itu mulai pelan-pelan mengalir dalam hidup saya. Ya, karena yang dicuri iblis itu melalui masalah yang kita hadapi itu adalah damai sukacita kita. Ya. Jadi banyak orang punya uang juga nggak ada damai. Ya. Lebih nggak ada damai lagi kalau kita di bawah. Ya. Kalau hidup dalam kemiskinan lebih mudah nggak damai. Ya, orang kaya raya punya duit, punya rumah, punya mobil aja nggak damai gitu. Ya, apalagi kita yang hidup miskin, gak ngerti nih besok mau makan apa ya. Tapi saya percaya pertolongan Tuhan itu sempurna. Jadi saya cuma satu pegang rema Tuhan. Saat saya mendapatkan rema Tuhan itu, saya pegang erat-erat karena nggak ada lagi yang bisa saya lakukan selain berserah sama Tuhan. Saat Tuhan kasih satu rema, ya. Terus terang ya teman-teman, dulu sebelum saya hidup mengalami kejadian yang seperti ini, saya tuh nggak pernah yang namanya baca Alkitab, nggak pernah. Alkitab saya tuh masih bagus, ya. Masih kalau dibuka gitu ya, masih kenceng, ya. Nggak pernah tuh yang sama, aduh terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, nggak pernah. Ya. Saya merasa itu karena ya saya baik, ya Tuhan berkati saya, ya. Itu karena saya juga berjuang, saya kerja, ya maka saya diberkati gitu. Gak mungkin lah kalau saya nggak kerja Tuhan berkati gitu, ya. Tetapi itu dipatahkan saat saya nggak punya pekerjaan, suami saya nggak ada kerjaan, anak saya nggak kerja, anak-anak saya nggak kerja, tidak ada income sepeser pun di dalam hidup kami. Disitulah iman kita itu diuji. Si percaya nggak? Ya, percaya nggak Tuhan itu ada? Ya, tapi Tuhan bilang jangan minjem, jangan minta, jangan ngemis. Terus ngapain dong kita? Ngapain? Pakai lutut kita. Setiap hari saya cuma bisa berlutut, Tuhan, Tuhan, saya puji penyembahan. Tuhan, Tuhan, ini anakmu Tuhan, ampuni dosa-dosaku Tuhan. Setiap hari saya lakukan itu, saya gak bisa lakukan apa-apa lagi. Saya pakai lutut saya pakai mulut saya cuma bisa melakukan pujian dan penyembahan. Setiap hari saya berlutut di hadapan Tuhan. Seperti Daud 7 kali sehari saya makan 24 jam, karena saya juga gak ngerti mau ngapain. Saya cuma Tuhan, Tuhan, ampuni aku Tuhan, ampuni aku Tuhan, ampuni aku Tuhan. Karena kita tahu segala sesuatu itu Tuhan izinkan terjadi, ada maksud Tuhan gitu. Jadi saya cuma doa pujian penyembahan gitu. Ya di situ saya mulai tergerak untuk berdoa puasa. Saya nggak pernah puasa, teman-teman sebelumnya nggak pernah. Apa itu puasa? Saya merasa masih sakit. Ya, tiap hari makan pun masih sakit gitu. Saya pikir apalagi puasa? Gimana puasa gitu? Tapi teman-teman tenang. Kalau kita ada kerinduan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, saya itu langsung puasa. Bukan untuk bermegah, yang enggak. Ngapain kita bermegah di dalam kemiskinan? Ya, saya itu betul-betul puasa itu bukan cuma sehari 2 hari lagi. Tiba-tiba Tuhan itu jam saya bisa puasa itu ratusan hari. Tiap hari saya cuma makan bihunku sama sawi sama telur itu setiap hari. Sampai orang bilang, lu gila ya katanya makannya itu melulu. Dalam hati saya itu cuma bilang gila. Kenapa nggak ngasih kilo beras, nggak ngasih apa-apa? Ya ingat ya teman-teman, orang-orang tuh cuma nyumbang suara, ya nyumbang doa aja enggak, boro-boro nyumbang duit. Ya, jadi kita nggak usah dengerin kata orang. Ya mereka cuma, harusnya gini, harusnya gitu. Kita nggak usah dengerin mereka. Ya, nanti kalian akan semakin kepahitan. Ya, jadi saya cuma, aku bilang Tuhan, aku hanya percaya Engkau Tuhan. Aku gak mau dengar siapapun Tuhan. Aku hanya percaya Engkau Tuhan. Mereka cuma bisa sumbang suara, tapi Engkau betul-betul memberkati aku. Sampai hari ini aku masih bisa bernafas, itu karena Engkau Tuhan. Jadi di situ saya mulai bergerak. Saya setiap ke gereja itu, saya tuh pujian penyembahan. Awalnya pujian penyembahan tuh nangis-nangisin mikirin nasib saya. Di Pondok Daud saya nangis berderai-derai. Itu cuma mikirin nasib saya. Aduh
Ya jadi pujian penyembahan itu di situ, di gereja, di mana, di pondok down, saya cuma mikirin diri saya. Aduh, kenapa ya begini Tuhan? Aku takut Tuhan. Cuma gitu-gitu. Tapi percayalah, saat awal mungkin kita seperti itu. Tetapi lama-lama, ya kayak bayi. Bayi itu kan tadi oe gitu ya. Tapi lama-lama dia semakin kuat. Dia bangkit, dia belajar. Duduk, ya kan? Gak pernah kan melihat bayi cuma oe sampai 21 tahun? Gak pernah kan? Nah jangan juga jadi orang Kristen cuma oe di gereja. Maksudnya rohnya kita tuh gak bertumbuh. Jangan juga gitu. Ya, jadi pada saat saya nangis, cuma bisa nangis seperti bayi rohani, seperti bayi manusia. Tapi semakin lama semakin dikuatkan, sehingga saya mulai bisa sedikit bangkit, ya. Saya mulai memperkatakan, Tuhan, Kau ajaib. Mulai bisa bersyukur. Ya, terima kasih Tuhan. Mulai bisa itu aja. Ya, keadaannya udah berubah. Ya enggak, belum. Malah tambah lagi masalah. Ada aja. Masalah itu datang silih berganti kayak bertubi-tubi gitu. Ya. Jadi satu anak saya aja terancam putus kuliah, ya. Tapi ke atas anugerah Tuhan gerakkan mama saya untuk membantu menolong anak saya yang besar untuk kuliah. Ya. Tapi bukan itu saja. Saya percaya Tuhan bisa pakai siapapun untuk menolong kita. Baik itu orang tua kita, bahkan orang yang tidak mengenal kita sekalipun. Jadi jangan pernah membatasi kuasa Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Kita ini kan kadang-kadang gitu, Tuhan tolong aku, terus kita mikir, wah kayaknya si A nih, wah dia punya duit nih, wah ya pasti dong kalau kita memilih orang, pasti Bapak memilih orang yang bisa mampu menolong Bapak. Kira-kira betul nggak kalau lagi masalah keuangan? Mau minta tolongnya sama orang kaya atau orang miskin? Orang kaya dong. Ya pastilah kita akan cari orang yang kaya menurut kita. Kita akan datang ke dia, kucuk-kucuk, mau minjem duit dong. Taunya apa? Sorry, kita juga lagi banyak pengeluaran. Padahal kita ngeliat, lu punya mobil, jadi akhirnya terus mau minjem 1 juta aja kayaknya nggak punya duit gitu. Terus akhirnya kepahitan lagi pulang. Kepahitan yang kemarin aja belum kelar, ini lagi tambah. Ya, belum nanti kita di gereja ada yang ngeliatin kita ada langsung, waduh, mau ngomongin gue nih, aduh, gosipin gue nih, kepahitan lagi. Ya, teman-teman, saat kita sedang terpuruk, ya, itu mudah sekali kita semakin kepahitan. Ya, udah kita kepahitan di dalam hati, udah sama suami kita, udah apapun. Kalau kita di dalam kepahitan, hidup di dalam kepahitan, orang nggak ngapa-ngapain aja, dia cuma duduk aja. Kita ngeliat dia kepahitan, kurang ajar. Kok dia nggak nolong gue, kok nggak nyapa gue? Aduh, banyak sekali. Ya, jadi mulailah kita hidup berdamai dengan diri sendiri. Saya cuma bilang, Tuhan, ampuni aku Tuhan, cabut semua akan kepahitanku Tuhan. Aku nggak mau hidup di dalam ikatan kuasa gelap. Itu ikatan kuasa gelap loh, kepahitan itu. Ya, jadi dari situ saya terus pujian penyembahan itu yang hanya bisa saya lakukan. Puasa sampai orang bilang, emang kalau puasa doa terus di rumah uang ngegubrak dari langit. Ya teman-teman, saya digituin banyak. Emang lo pikir dengan berdoa, dengan puasa, pujian penyembahan, uang ngegubrak dari langit? Uang sekolah dari mana? Anak saya sekolah muda di mana? Tapi teman-teman, saat kita betul-betul gak ngerti apapun yang kita lakukan, hanya kita bisa berdoa, lakukanlah itu dengan sungguh-sungguh. Saya gak pusing orang lain mau ngomongin apa. Yang tadi saya bilang mereka cuma sumbang suara, gak ada yang nyumbang apapun. Nyumbang duit, nyumbang beras gak ada. Gak usah dengerin mereka. Jadi saya cuma duduk terus berdoa, Tuhan kasih hikmat pada aku, apa yang harus aku lakukan, ya Tuhan kasih mujizatnya. Apakah cukup dengan seperti itu? Saya udah terima mujizat loh. Saya bisa memperpanjang tempat tinggal saya untuk 1 tahun ke depan dengan nilai yang di bawah diskon 50%. Saya bersaksi sama ribuan orang. Wah, Tuhan Yesus baik. Coba lihat, kita tinggal di daerah elit,
harga sewanya cuma 15 juta. Wah semua, wah itu kasih karunia Tuhan. Wow dahsyat kau Tuhan, saudara. Tuhan kau baik, Tuhan kau baik. Tiba-tiba seminggu kemudian saya baru tahu uang yang saya setorkan dimakan oleh agennya. Dan saya harus keluar dari unit yang saya tinggal, yang sudah saya perpanjang uang sewanya. Di situ saya bergumul, Tuhan, Engkau bilang kalau aku bersaksi, Engkau akan tolong aku. Aku udah bersaksi loh, ribuan orang dengar kebaikan Tuhan di dalam hidupku. Ya, kepahitan lagi datang. Iblis terus ngingetin lagi, makanya ngapain lu Tuhan, ngapain buktinya tuh? Mana pertolongan Tuhan? Mana buktinya lu? Dibohongin. Sekarang lu bingung kan? Mau tinggal di mana? Tinggal di kolong jembatan. Di situ saya cuma bilang satu, saya pegang. Saya juga sudah buka komsel. Jadi anak-anak komsel saya tuh ngikutin saya. Ya, mereka tuh cuma gini. Kan saya cerita kesaksian, saya ditipu seperti saya lagi masih bingung. Saya tahu tinggal 15 hari itu, saya mau tinggal di mana saya belum tahu. Tapi saya selalu berkata sama teman-teman anak-anak komsel saya, meskipun saya lagi terpuruk, saya cuma bilang satu, saya tahu, ya, meskipun saat ini saya nggak ngerti saya mau tinggal di mana, saya nggak punya uang sepeser pun, nggak punya pekerjaan, nggak punya income, nggak punya apapun, tapi saya percaya Tuhan sediakan satu yang terbaik buat saya. Saya cuma perkataan itu terus. Teman-teman tahu di teman gereja ada orang kaya, cuma datang ke tempat saya, cuma ngeliatin. Ya. Mereka itu cuma menunggu, bener gak iman yang lu bilang itu? Percayalah teman-teman, gak ada yang membantu. Mereka tuh cuma menunggu. Nah, kita nih orang Kristen itu anak terang. Jadi anak terang itu pasti dilihatin orang. Coba, gue mau lihat bener gak iman lu di dalam Tuhan itu? Kan lu bilang katanya gak usah takut, Tuhan sediakan satu yang terbaik. Padahal saya sendiri gak ngerti mau tinggal di mana. Ya. Terus saya sama agent itu, saya gak marah loh. Orang-orang ternyata dia tuh makan uang sewa apartemen itu ratusan juta. Saya ketemu dia cerita bahwa dia terlibat pergaulan bebas sesama jenis, sehingga dia tuh diperalat oleh pasangannya. Padahal dia udah kerja di situ tuh dengan luar biasa. Hati-hati ya anak-anak muda, pergaulan kalian. Ya, dia itu baik banget, ya pinter. Ya, 12 tahun itu selalu jadi top agent, bayangin. Kurang apa? Tapi karena salah bergaul di sesama jadi gay gitu, dia jadi berani untuk korupsi. Ya, di situ ada puluhan orang. Dia digamparin orang sama yang sewa. Karena kan gini loh, kita udah bayar. Yang punya unit nggak mau tahu, ya. Kantor agensinya juga nggak mau tahu. Yang makan uangnya pasang badan. Ya kita tetap aja harus terusir gitu. Nggak bisa kita mempertahankan gitu. Tapi di situ saya datang ketemu, dia ceritakan seperti itu. Saya nggak marah loh, saya juga nggak ngerti. Saya bilang, saya malah mendoakan dia, saya doakan gitu. Sampai dia sendiri nangis gitu. Saya, kok Cici nggak marah ya? Maksudnya, aku kan udah jahatin Cici. Saya cuma bilang gini, kamu, kalau saya pribadi, saya pasti marah sama kamu. Nggak mungkin saya marah, nggak marah. Orang saya juga bingung mau tinggal di mana. Tapi saya percaya itu karena Roh Kudus yang menguatkan saya. Ya, sehingga saya bisa mengampuni dia, bahkan saya bisa berdoa dia gitu. Saya nggak marah-marah sama dia gitu. Saya cuma bilang gini, kalau aku terima mujizat, engkau juga pasti terima mujizat. Kamu pulang berdoa. Saya cuma bilang begitu. Apakah itu masalah selesai? Ya belum. Ya orang saya masih bingung mau tinggal di mana. Jadi saya akhirnya turun ke kantor pengelola. Saya cuma pengen tahu nomor yang punya unit. Jadi saya datang, saya bilang gini, akhirnya saya dapat. Terus saya hubungi saya punya unit itu, saya bilang, saya ceritakan gini. Terus respon yang punya unit apa? Ci, salah orang kali. Oh salah orang, saya bilang gitu. Soalnya apa yang Cici ceritakan beda gimana? Di saya kontraknya itu selesainya itu saya tahunya tanggal 15 Desember.
Ya, itu saya tanggal 2 Desember saya telepon. Di saya kontraknya itu tanggal 10 Februari tahun depan. Terus Cici bilang uang sewanya 25 juta. Saya terimanya 28. Mikir dong Ci, siapa yang nombokin? Saya begitu, oh iya saya tutup aja. Saya bingung juga ya, iya kok gue bayar 25, kenapa yang punya unit terima 28? Bingung kan? Saya turun ke kantor agensi, itu pertama kalinya begitu saya tahu saya ditipu, saya turun ke kantor agensinya. Saya turun, saya tanya, kenapa begini-begini? Ternyata agennya itu yang nombokin. Masuk logika nggak? Agennya itu yang bayarin kekurangan karena dia katanya lihat Cici kasihan. Waktu itu saya cuma bilang saya cuma punya uang segini gini ya, waktu itu apartemen itu sewanya tinggi banget gitu. Ya udah, jadi saya bilang, aduh saya sampai aduh Tuhan. Tapi di situ Tuhan kasih rema, udah kamu gak usah khawatir. Kamu gak akan keluar tanggal 15 Desember. Udah ke gereja aja, udah melayani aja, udah gak usah khawatir. Coba Bapak Ibu kalau Tuhan bilang begitu sama kamu, sementara kamu juga gak ngerti ke depannya, masih khawatir gak kira-kira? Ya masih lah. Emang segampang itu Tuhan bilang gak usah khawatir. Oh ya oke Tuhan, aku gak khawatir lagi ya, karena firman Tuhan itu pelita itu ya neranginya depan aja, kita gak bisa lihat depan ya. Tapi saya terus berdoa. Cuma di komsel saya bilang, saya percaya Tuhan sediakan satu yang terbaik buat saya. Tiap komsel saya percaya Tuhan sediakan satu yang terbaik buat saya. Karena saya belum lihat. Tapi kan Tuhan bilang, berbahagialah kau yang belum lihat, namun kau percaya ya. Tiba-tiba, jadi saya ikut ke gereja walaupun itu udah lockdown ya. Tapi gereja saya kalau misalkan mall buka, gereja saya buka. Jadi saya ikut tuh. Jadi saya dikasih damai sukacita. Ya, damai sukacita. Saya datang. Tiba-tiba di Januari tanggal 3, kalau nggak salah ya, saya kalau tanggal-tanggal saya suka lupa ya, kira-kira gitu ya. Pokoknya awal Januari. Ada orang yang menghubungi anak saya, katanya mau ketemu. Saya lihat namanya, SHU, panjang banget. Itu ya, nggak kenal. Mau ketemu kami katanya di Starbucks, ya. Terus, ya udah, kata kami mau ini kan mau ketemu kita. Ya udah kita temuin. Kita duduk ya di Starbucks, begitu ketemu, dia keluarin kami. Pesen. Apa aja mau apa? Oh ya nggak apa-apa, kami nggak makan hari ini. Kita lagi fasting, kita lagi puasa. Terus kita duduk, tiba-tiba dia ngeluarin sesuatu, amplop. Ini dari Tuhan Yesus. Saya bilang gitu, maksudnya Pak? Ci, dia jelasin gitu. Ini tuh perkara sulit ya, gitu katanya. Cici kan udah bayar, uangnya dimakan sama agent. Yang punya unit nggak mau tahu, pokoknya harus kosongin. Nah, yang punya agensi juga merasa itu bukan kesalahan dia, itu udah murni kesalahan si agent. Ya, jadi nggak ada yang mau ganti ini. Ya dong, semua nggak ada yang mau ganti uang dong, nggak mau ganti duit itu susah loh keluarnya, ya kan? Nggak ada yang mau ganti. Tapi karena kebaikan Tuhan Yesus, ini kita kembalikan uang Cici. Dan Cici jangan cerita-cerita sama orang ya, hanya Cici yang dikembalikan. Wah di situ saya menangis. Tuhan, kau sungguh baik Tuhan, kau luar biasa. Ya apa yang nggak pernah aku pikirkan, apa yang nggak pernah aku lihat, apa yang nggak aku dengar, Tuhan kerjakan dengan apa lutut kita menyembah Tuhan. Singkat cerita, kami terima itu. Terus ada juga orang-orang yang, Bu, boleh nggak kami bantu? Katanya. Saya bilang, kalau kalian mau tergerak bantu silakan. Saya nggak pernah meminta. Ya, jadi teman-teman komsel atas saya itu pada kumpulin uang. Biasa kumpulin uang di komsel berapa sih? Ya, ratusan ribu paling ya. Tapi Tuhan buat semua orang itu bermurah hati pada saya. Itu terkumpul sampai 7 juta, bayangin. Dari mana kalau bukan karena Tuhan? Ya, digabungin sama uang itu cukup untuk sewa unit. Bahkan tadi saya bilang 1 kamar 25 juta saya sewa. Tuhan sediakan waktu itu saya bergumul gitu, Tuhan 1 kamar anak saya online di kamar sana, yang di sini kerja online. Terus saya pujian penyembahan di mana? Udah umplok-umplok kan di situ aja gitu kan? Nggak ada yang sama aja saya mau pujian penyembahan nggak boleh berisik. Masa dalam hati gimana?
dibawa lewat lembah kekelaman dulu, ya, lewat ditipu dulu sampai bingung mau tinggal di mana. Ternyata Tuhan sediakan satu unit, ya. Prosesnya pun cepat sekali kalau bersama Tuhan. 1 jam. Jadi turun, anak saya, mami mau cari unit nggak? Udah bentar lagi loh. Ya udah deh, aku bilang kamu aja lah, kamu kan udah tahu lah. Jadi anak saya turun, 15 menit udah balik lagi. Loh, cepet banget saya bilang cari apartemen kok 15 menit udah naik lagi. Ternyata dia cuma catat unit ini kosong, ini. Terus saya liatin, yang kayaknya masih masuk akal. Kosong 2 kamar 29 juta. Yang lain tuh 30, 1 kamar juga ada 35. Ini yang paling masuk akal nih. Kosong 29 juta. Coba tawar 23 juta. Saya bilang, kan uang tadi cukup coba, ya kan, 23 juta 15 tambah 9 juta 7 juta, tapi 7 juta udah kita perpuluhan dulu, ya, tambahan ada sedikit-sedikit ya cukup lah ya. Terus agennya bilang gini, kita diketawain. Nah itulah manusia, ya. Kita gak usah peduli, kita mau diketawain, ya. Katanya, cici katanya, nawar itu pakai otak dong, ya. Nawar itu tipis, itu gopek ceng katanya. Ya kalau 29 itu nawarnya lu yang bener aja, paling 28 atau 28,5 gitu. Ini 23 katanya, aneh. Si cuma begini, tolong tanyakan aja. Ya kalau dikasih puji Tuhan, gak dikasih ya gak apa-apa, ya. Dia tanya, langsung dijawab, Cik dikasih. Gua bingung, ini bingung. Saya lebih bingung lagi. Puji Tuhan. Baru saya mau lihat itu apartemen, karena sudah tahu kita naikin. Kan mereka bilang kosong, tapi Tuhan itu sungguh sempurna. Begitu saya buka unitnya, itu ada ranjangnya besar. Di kamar yang sini, lemari sampai atas 3 pintu. Ke kamar sini ada ranjang kecil, ada sorongan. Lemari 2 pintu, AC 2. That's enough for me. Saya sampai berlutut begitu pulang. Langsung saat itu juga kita deal, kita DP dulu, ya. Kita DP, kita bayar. Ya. Jadi 1 jam prosesnya. Dari itu saya terima kunci. Saya bilang, Tuhan kau baik. Kalau cari apartemen yang mahal 1 jam wajar. Tapi kalau kita dapat harga yang terbaik dalam 1 jam itu karena Tuhan, bukan karena keluarga kita. Bukan itu aja, kita bisa perpanjang dari 2-3 orang naik, ini turun jadi 20 juta. Sampai orang-orang, gila lu. Emang berjalan bersama Tuhan itu penuh dengan kegilaan, ya. Tetapi kegilaan yang dalam apostopi, ya. Emang berjalan bersama Tuhan itu penuh kemustahilan, ya. Saya tambah lagi sebelum saya tutup. Pada saat kami bingung mau pindah di mana, rumah saya juga nggak ngerti. Anak saya itu lagi skripsi, ya, kuliah DKV di UMM. Ya. Ini adalah semester ke-7 di mana dia harus menyelesaikan skripsinya dan ada beberapa mata kuliah yang harus dia kerjakan. Dia pun sambil kerja, dia kan magang, ya kan? Karena magang, terus lockdown, akhirnya dia ditawarin sama bos magangnya, mau nggak kamu terusin toh di rumah doang, katanya. Ya udah, diambil. Ya, itu lagi skripsi, ya. Ini ada satu lagi sebelum saya lupa, ya. Tapi penyataan Tuhan itu sungguh sempurna. Ya, anak-anak muda, tenanglah. Kamu mencari hadirat Tuhan, kamu pujian penyembahan, mulai bergerak berpuasa, lakukan itu. Anak saya yang besar itu lakukan itu pada saat magang. Ya, magang itu cuma dikasih uang makan 1,5 juta saya ingat. Tapi kami hidup di 1,5 juta anak saya itu memenuhi kehidupan kami sehari-hari. Cuman itu sumbernya dari anak saya, nggak ada sumber yang lain. Ya, pada saat sudah 2 minggu, kan anak saya itu magang 3 bulan. 3 minggu apa 2 minggu lagi sebelum selesai magangnya, lockdown Jakarta, lockdown penuh. Bapak Ibu tahu apa yang Tuhan kerjakan? Anak saya itu kan DKV, laptopnya itu udah nggak memadai, ya, lemot banget kalau untuk desain. Ya, buka aja 15 menit.
Apalagi ngedesain, bisa berjam-jam gitu. Jadi dia tuh jadi kerjanya tuh jadi lama. Tapi cara Tuhan menolong. Pada saat itu lockdown, dia disuruh bawa sama bosnya itu iMac Apple yang besar, dibawa pulang. Padahal anak saya tuh anak magang, 3 minggu lagi selesai magangnya. Dia bawa itu iMac pulang kayak dapat giveaway. Mami, aku disuruh bawa pulang iMac. Hah? Gede banget, rumah kita seupil begitu, gimana ya? Ya udah saya sediakan. Ternyata itulah cara Tuhan menolong anak saya untuk menyelesaikan skripsinya. Dengan dia pakai iMac itu kerjanya cepet banget, cepet gitu ya. Jadi meskipun mengalami kekelaman, kami ditipu, pertolongan Tuhan tuh ada aja yang nggak pernah terpikir oleh kita gitu. Ya, jadi anak saya bisa mengerjakan semua itu dengan cepat, kerja sambil itu wah percaya. Tahu walaupun kami bingung, itu tidak mencuri damai sejahtera anak saya. Ya, anak saya tetap percaya. Saya cuma menguatkan, percaya sama Tuhan. Kita sudah lewati hal-hal yang buruk. Dulu Tuhan tolong, sekarang Tuhan tolong, ke depannya Tuhan pasti tolong. Jadi anak saya tenang, tetap ngerjain skripsi walaupun nggak ngerti mau tinggal di mana ya, tinggal 14 hari waktu itu. Ya, sampai akhirnya dia tutup skripsi itu dengan luar biasa. Jadi padahal dia dapat dosennya itu killer. Ya, tapi Tuhan sungguh sempurna. Kalau anak-anak muda mencari hadirat Tuhan, percayalah, kecerdasan ilahi itu turun atas hidup kita. Anak saya itu bisa cerdas secerdas-cerdasnya, mengalami tantangan, mengalami pergumulan, mengalami apapun, kerjanya lebih berat, tapi cerdas. Bahkan saat kami di lembah kekelaman, anak saya tutup dengan nilai IP-nya 4. Ya, itu luar biasa. Saya bilang itu karena Tuhan, bukan kuat gagah kami, tapi kami terus mencari hadirat Tuhan. Itu aja. Jadi anak saya selesai 7 semester, ya, karena di kafe itu biasanya jarang 7 semester. Anak saya lulus dengan cum laude. Ya, jadi itulah kebaikan Tuhan. Saya sungguh bersyukur. Itu baru sepenggal cerita hidup saya. Nanti ke depannya kalau ada waktu lagi, saya akan bersaksi lagi pergumulan yang lebih hebat lagi gitu ya. Jadi buat teman-teman, saat ini kalau kita lagi di dalam kekelaman, jangan simpan pahit hati, jangan simpan kekecewaan, jangan simpan apapun. Belajarlah untuk melepaskan semua itu. Belajarlah untuk mengampuni. Memang nggak gampang, tapi belajarlah mengampuni. Ya, kita memang manusia nggak bisa, tapi Tuhan bisa. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, saat kita mau diubahkan, saat kita mau mengampuni orang dengan sungguh-sungguh, saat kita mau diubahkan, Tuhan itu berkat itu ngikutin. Nggak usah juga Tuhan berkati aku, nanti Tuhan uang kuliah aku judet gimana nih? Aduh bingung. Nggak usah bingung. Pakai lutut, pakai mulut, pujian penyembahan terus. Jadi kalau memuji itu juga kan kasihlah Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa dan segenap kekuatan. Ya, jadi kalau memuji Tuhan jangan How great is my God sambil bengong, jangan. Ya, mulailah segenap hati itu bagaimana, segenap kekuatan, segenap jiwa. How great is my God. Belajar. Ya nggak usah pikirin kita udah tua atau nggak usah. Nggak usah pikirin kanan kiri ngetawain kita. Itu urusan mereka. Urusan kita sama Tuhan. Nggak usah peduliin orang. Ya ingat, urusan kita sama Tuhan hanya kita. Gak ada urusan sama orang lain. Ya itu aja kesaksian saya. Saya percaya semua kesaksian saya ini untuk memuliakan nama Tuhan, bukan untuk bermegah dalam hidup saya, tapi saya bermegah di dalam Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Puji Tuhan, aku diberkati. Saya yakin bahwa kasih Allah tidak pernah lekang oleh panas, tidak pernah lapuk oleh hujan, karena kasih Tuhan. Maka Tuhan selalu bersama dengan kita. Karena kasih Tuhan, saudaraku, the goodness of God, kebaikan Tuhan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Ya, itu karena kasih Tuhan, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kebaikan kita. Puji Tuhan. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah love again. Artinya cinta lagi. Ya, love again, cinta. Nggak tahu benar masalah di bahasa Inggris ya. Cuman ada beberapa tema lagu juga soal love again ya, cinta kasih, cinta lagi. Boleh nggak kita cinta lagi? Justru kita harus jatuh cinta lagi. Justru kita harus cinta lagi kepada Tuhan. Ya, ada lagu lama ya, zamannya papi saya, lagu sekuler ya. Lagunya gini, jatuh cinta berjuta rasa. Saudara yang pernah jatuh cinta? Ya, ketawa-ketawa nih merasakan jatuh cinta ya. Kalau zaman dulu kan dijodohin ya. Kalau anak-anak muda sekarang kan ada rasa jatuh cinta itu memang jatuh cinta itu berjuta rasanya ya. Itu yang harus kita rasakan. Maksudnya di sini adalah cinta kepada Tuhan. Karena cinta kepada Tuhan itu yang akan nanti mengakomodir semua hal di dalam kehidupan kita. Ya, jadi ini yang akan kita bahas ya. Dan Alkitab katakan sesuatu tentang cinta di akhir zaman ini, di generasi sekarang ini, di hari-hari ini. Apa yang terjadi? Mari kita baca sama-sama dalam Matius 24 ayat 12 ya. Kita baca sama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ini yang terjadi, saudara. Ya, keadaan zaman sekarang ini, hari-hari ini kedurhakaan itu bertambah-tambah. Itu firman Tuhan katakan ya. Ketika saya cari arti kedurhakaan yang terlengkap ada di dalam Alkitab versi penuntun hidup berkelimpahan. Di situ ada banyak catatan kakinya. Ya, saya tulis. Kedurhakaan itu melingkupi ya, kemesuman, ya, ketidaksenonohan, pemberontakan terhadap Allah, moral yang rusak, perbuatan seksual yang tidak wajar, terus kedursilaan. Ketika saya ketik apa sih kedursilaan di Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu dikatakan kejahatan, kelakuan yang sangat buruk, perzinahan, pornografi, penggunaan obat-obat terlarang, musik duniawi. Ya, ini saya nggak bahas, cuman saya mau terangkan loh, kok musik duniawi nggak boleh? Ternyata saudaraku bukan nggak boleh. Ada beberapa musik, memang saya dari dulu senang musik ya. Ada beberapa musik, terutama musik-musik rock, tapi sekarang nggak semua musik, mau yang genrenya pop dan sebagainya itu ada pesan-pesan yang ditaruh oleh iblis melalui orang-orang, melalui pengarang-pengarang lagu yang di dalamnya ada pesan-pesan yang mempengaruhi orang-orang yang mendengarkan. Jadi kita harus berhati-hati, saudara. Boleh dengerin lagu-lagu yang sekuler, nggak masalah ya. Tapi lebih baik banyak memuji nama Tuhan. Tetapi kalau kita senang musik, ya saya senang musik, Egy senang musik ya, itu nggak masalah. Cuma kita harus selektif. Karena musik duniawi itu bisa membawa seseorang untuk larut ke dalamnya. Kalau kita nggak kuat, itu bisa mempengaruhi. Ya, Pak Teddy ini jago dengan musik ya. Tetapi musik-musik sekarang dari zaman dulu sebetulnya itu ada hal-hal yang dimasuki oleh kuasa kegelapan sehingga kita otomatis terpengaruh. Ya, jadi harus berhati-hati. Kenapa? Itu termasuk kedurhakaan. Ya, musik duniawi, hiburan yang memuaskan hawa nafsu akan merajalela. Nah, pada waktu itu keadaan itu akan seperti pada zaman Nuh pada waktu itu, ya. Kecenderungan hati manusia berbuat jahat. Ya. Dan keadaan ini juga seperti zaman Lot pada waktu dulu. Ya, ketika homoseksual, lesbianisme tadi juga disaksikan ya, itu sekarang terjadi. Bahkan ada beberapa negara yang mensahkan soal percintaan sejenis. Bahkan ada, saya katakan itu gereja udah sesat ya, ada hamba-hamba Tuhan yang meresmikan
memberkati perkawinan sejenis. Kan itu udah nggak boleh. Ya itu benar-benar udah dilarang. Ya itu terjadi. Nah ini menggambarkan keadaan manusia di akhir zaman ini. Kedurhakaan ini menggambarkan keadaan manusia di akhir zaman. Nah saudaraku, ketika kedurhakaan ini bertambah-tambah, kalau kita kembali ke ayat tadi, itu menghimpit kasih, menghimpit cinta kita kepada Tuhan, ya, sehingga menjadi dingin. Hal-hal ini mempengaruhi orang-orang Kristen pada khususnya, itu menjadi kasihnya jadi dingin. Ya termasuk tadi teman-temannya teman saya ini Ibu Ratna ya, tapi panggilan kerennya cucu. Dia walaupun usianya nanti tambah tua tapi tetap muda karena cucu. Ya, kan generasi kedua tuh anak, cucu ya, tetap jadi cucu selama-lamanya. Jadi muda terus. Nah, itu mempengaruhi sehingga kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Nah, kasih kebanyakan orang menjadi dingin itu seperti apa sih? Dijelaskan dalam Alkitab, kita baca dalam 2 Timotius 3 ayat 2-4. TV ini mati ya? Ternyata mati TV. Oke, kita baca sama-sama ya. Udah muncul ya? 2 Timotius 3 ayat 2-4. 1, 2, 3. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba Allah. Nah ini udah ada di sekitar kita, ya, hati-hati. Ya, ini nggak perlu dijelaskan, nggak perlu ditafsirkan. Kita baca malam-malam kita akan ngerti ini ya. Ini kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin, keadaannya seperti ini. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Terus mereka akan membuang, menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Terus mereka akan berontak terhadap orang tua. Ya, terus kemudian dan tidak tahu berterima kasih. Terus tidak mempedulikan agama. Betapa sulitnya sekarang orang datang, ini bukan hanya Kristen ya, tetapi di saudara kita juga ya, ketika saya ngobrol susah loh bahwa orang datang kepada agamanya yang benar gitu. Susah ya. Nah, tidak mempedulikan agama, terus kemudian tidak tahu mengasihi, terus tidak mau berdamai, ya, terus suka menjelekkan orang, terus tidak dapat mengendalikan diri, terus garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlaga tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Nah, saudaraku, ayat-ayat ini merupakan satu indikator, satu parameter untuk kita tentang kasih menjadi dingin. Ya, ini parameternya. Nah, bukankah kasih yang menjadi dingin ini, saudaraku, ada di sekitar kita? Atau sedang kita alami? Ya, ini saudara, saya tidak menjudge saudara, tidak menghakimi saudara, tetapi saudara, ini yang menjadi parameter. Apakah kasih di dalamku itu udah jadi dingin atau enggak? Atau masih menggubu-gubu, berapi-api? Ya, ini indikatornya. Nah, saudaraku, bagaimana caranya agar kita mengalami love again? Agar kita mengalami cinta lagi yang berapi-api itu menggebu-gebu. Ya, yang pertama Alkitab katakan kembali ke cinta yang mula-mula. Ya, tadi teman saya di sela-sela kesaksiannya itu ada tentang mau ninggalin Tuhan. Ya, itu ada poin di situ. Nah, ini saudaraku, kita harus kembali ke cinta yang mula-mula. Oke. Kita akan baca dalam Wahyu 2 ayat 4-9. Ayat 4-5. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jika engkau tidak. Jadi kita harus kembali ke cinta mula-mula. Tadi saya puji Tuhan, saya nggak tahu masalahnya sampai berat banget. Kami sempat ngobrol, kembali ke cinta yang mula-mula ya. Coba dia larinya ke yang lain. Wah, nggak ada di sini. Ya, itu harus balik ke cinta yang mula-mula. Kalau saudara mengalami kasih yang dingin, kita harus cepat balik. Ya, di dalam ayat ini Kristus mencela jemaat di Efesus. Mereka sebenarnya rajin, mereka setia,
meninggalkan kasih yang mula-mula. Ya, kasih mula-mula adalah kasih yang kita miliki pada waktu kita bertobat dan percaya kepada Kristus. Ya, pada saat itu kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kita, mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan kita. Ya, tapi sekarang enggak lagi. Ya, pada waktu mula-mula, wah, berapi-api, semangat, selalu ingin memuji dan menyembah Tuhan, selalu ingin membaca firman Tuhan, selalu ingin melayani Tuhan, selalu ingin bekerja untuk Tuhan. Tetapi ketika kasih itu hilang menjadi dingin, ya, itu enggak lagi. Ya, kasihnya menjadi dingin, udah malas lagi berdoa. Ini indikator, ini parameter buat saudara ya. Jadi saya tidak nuduh, harus berdoa loh. Enggak ya. Saudara bisa lihat diri saudara sendiri. Udah malas berdoa, udah malas beribadah. Kalau disuruh ibadah, 1001 macam alasan ya, untuk tidak datang. Itu sebetulnya ada indikasi kasihnya dingin. Bukan orang itu gak ada niat ya, mungkin ada niat, tapi karena kasihnya udah dingin, malas ya itu salah satunya. Jadi udah malas berdoa, malas baca Alkitab, 1001 macam kalau diajak ke gereja, tidak mau melayani, tidak mau berkumpul bersama-sama. Ya. Nah, kalau keadaan kita seperti itu, Tuhan katakan, ingat, Alkitab katakan, betapa dalamnya engkau sudah jatuh. Itu firman Tuhan. Jemaat di Efesus sangat rajin sebetulnya, ya, tetapi dia meninggalkan kasih yang mula-mula, ya. Dan firman Tuhan katakan bertobatlah. Jadi kita harus kembali ke cinta yang mula-mula, kembali ke kasih yang mula-mula, berapi-api lagi, bersemangat lagi, mau berdoa, membaca firman Tuhan, mau bersekutu, mau melayani Tuhan, ya. Dan ingat, kalau kita tidak melakukan itu, betapa dalamnya kita sudah jatuh. Cepat balik lagi dan bertobat, kembali ke cinta yang pertama. Amin, saudara. Sama-sama katakan back to the first love. 1, 2, 3. Back to the first love. Kembali ke cinta yang mula-mula, agar love again, berapi-api lagi, gitu ya. Ketika teman saya tadi jatuh, ya Tuhan izinkan terjadi semua pergumulan hidup itu, dia cepat balik kepada Tuhan. Mungkin sempat, gue gak mau ikut Tuhan lagi lah. Kok Tuhan mengecewain. Tapi ketika dia bertobat, Tuhan angkat lagi, ya. Dan celakanya, kenapa ini jadi poin yang pertama? Ketika kita nggak balik ke cinta yang mula-mula, saudara akan terus terseret jauh, saudara. Dan iblis itu bisa mengikat saudara dengan berbagai cara, dengan berbagai himpitan, derita, bahkan mungkin kesuksesan, supaya saudara jauh dari kasih Tuhan. Supaya saudara hilang untuk mendapatkan masuk ke dalam kerajaan saudara. Ya, kita harus berhati-hati, saudara. Ya, itu yang pertama. Nah, bagaimana agar kita terus mengalami love again? Yang kedua adalah cara hidup yang diubahkan. Hidup kita harus diubahkan. Sama-sama katakan cara hidup yang diubahkan. 1, 2, 3. Cara hidup yang diubahkan. Ya. Jadi cinta itu bukan apa yang kita katakan, tapi cinta itu apa yang kita lakukan. Ya. Cinta itu bukan aksi. Cinta itu bukan emosi, bukan hanya emosi saja, tapi cinta itu satu aksi. Apa yang aku harus lakukan untuk Tuhan? Itu cinta, ya. Jadi kalau kita mau mengalami love again, kita mau mengalami cinta lagi, cara hidup kita yang lama diubahkan menjadi yang baru. Karena ketika saudara percaya Yesus, saudara dibaptis, saudara menjadi hidup yang baru, saudara menjadi ciptaan yang baru. Kita baca di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Sama-sama baca 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, siapa? Dia adalah ciptaan yang baru. Katakan yes. Katakan saya ada ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah. Saudara adalah ciptaan yang baru. Jadi cara hidupnya harus berubah. Masih bisa cara hidup yang lama nggak ketika saudara percaya Yesus dan dibaptis? Masih bisa, karena kita tubuh jasmani ini masih bisa lemah.
Ya, saya ngebayangin kalau saya ada di posisi cucu ya, saya kuat ya. Saya sempat ngobrol sama Yuni, kalau ada di posisi dia gimana ya? Tapi setiap cobaan yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita, Tuhan berikan kekuatan untuk bangkit. Setiap orang juga pasti punya kesaksian yang luar biasa. Mudah-mudahan setelah ini nanti ada lagi teman-teman yang, saya juga punya. Ya, saudara bisa bersaksi juga di sini untuk menguatkan kita semua. Agar apa? Agar kita bisa melihat kemuliaan Allah, the goodness of God, perjanjian Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Ya, jadi tadi poin yang kedua adalah cara hidup yang berubah, saudara. Menjadi ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru berarti menjalani kehidupan yang berpaling kepada Allah. Artinya cara hidup yang diubahkan. Dulu melakukan kejahatan, dulu melakukan dosa, sekarang tidak lagi. Manusia masih bisa melakukan dosa, saudara. Tapi ketika kita mau berubah, ketika kita mau memandang kepada Tuhan bahwa aku bukan adalah ciptaan yang baru, itu lambat laun kita tidak akan melakukan dosa lagi, saudara. Masih bisa situ dalam dosa, masih bisa. Tetapi ketika kita menjadi ciptaan yang baru, hidup kita diubahkan, jalan hidup kita diubahkan. Asal kita nurut aja sama Tuhan. Karena kita bukan robot. Kalau kita robot mungkin udah disetting sama Tuhan, lu udah kayak gini, udah ikutin. Bisa, nggak bisa. Maksudnya bisa kayak gitu, saudara. Tapi kalau kita bukan robot, kita seorang manusia yang punya kehendak sendiri, kita bisa melawan perintah Tuhan. Tetapi ketika kita menjadi ciptaan yang baru, cara hidup kita ini udah diubahkan. Cara hidup kita udah diubahkan dan kita mau berubah, saudara. Ya, contohnya ketika dulu saya ngerokok, sekarang saya tidak merokok lagi. Saya dulu berkata-kata kotor, sekarang saya tidak lagi. Itu cara hidup yang diubahkan. Dulu saya mencuri, sekarang saya tidak mencuri lagi. Kok mencuri? Saya nggak pernah nyuri loh. Nyuri waktunya Tuhan, nyuri persembahan, nyuri persepuluhan. Ya, nanti saya ada poin-poin khusus yang untuk saya khotbahkan. Dan itu kita harus lakukan, saudara, agar kita tidak melakukan kejahatan dan kita tidak melakukan dosa. Saya tidak panjang lebar tentang dosa, tetapi kalau saudara mau tahu batasan dosa, ini dosa nggak sih? Itu dosa nggak sih? Saudara buka di dalam Yakobus 4 ayat 17. Nanti catat ya di rumah ya. Saudara baca, itu batasan dosa. Oh, ternyata kalau gini itu dosa. Saudara tahu sendiri. Di situ ada batasan tentang dosa. Ya. Kalau saudara tanya sama saya kan repot. Nanti dikit-dikit, Pak Gem, kalau saya berbuat ini dosa nggak sih? Saudara baca sendiri di Yakobus 4 ayat 17. Itu batasan tentang dosa dan kita tidak boleh melakukan apa yang Tuhan tidak izinkan. Ya. Jadi cara hidup yang diubahkan menjadi ciptaan yang baru dan saudara akan mengalami cinta lagi. Saudara akan mengalami cinta yang kembali yang menggebu-gebu dalam kehidupan saudara. Ya. Yang kedua tadi adalah cara hidup yang diubahkan. Amin, saudaraku. Saudara mau diubahkan? Sama-sama katakan, cara hidup saya sudah diubahkan oleh Tuhan. 1, 2, 3. Cara hidup saya sudah diubahkan oleh Tuhan. Amin. Yang ketiga, yang terakhir adalah mengejar Allah. Harus mengejar Allah. Ya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Betul tadi cucu bilang. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tapi seringkali kita yang ninggalin. Soal ketinggalan, kalau ngomong ketinggalan ya, kami pernah sakit hati. Wah, mau lu obatin nih hamba Tuhan. Enggak, dulu saya pernah ketinggalan kereta sama istri saya. Ya, aduh, 5 menit ya. 1 menit ya, jadi 1 menit selalu nyeri hati anak. Aduh, ditinggalin selalu. Ditinggalin 1 menit loh saudara. Itu nggak ampun. Ini kenapa saya mau cerita ini? Enggak cerita yang soal ketinggalan keretanya. Cuman kalau saya bisa kejar, saya kejar. Kalau pada waktu itu masih kayak zaman dulu, gitu ya, keretanya masih berjalan lambat. Yang waktu kami tiba di stasiun Bogor, udah lama dari BSD ke stasiun Bogor, dari begitu sampai Bogor, di sini ada pembatas jalan, nggak bisa. Tapi sebenarnya kalau kita bisa berlari, bisa mengejar, bisa lompat gitu ya. Tapi ya udahlah, itu nyeri hati. Orang Jerman bilang, nyeri hati. Akhirnya kami udahlah, kita nikmati aja yuk. Kita akhirnya
Kita makan sampai malam, sampai nunggu kereta yang terakhir ya. Dan duit pun hilang. Saudaraku, Tuhan harus dikejar. Ya. Karena kenapa? Bukan Tuhan yang ninggalin kita kayak kereta itu ya. Tuhan selalu menunggu kita. Dia selalu menunggu anak-anaknya untuk datang. Tetapi kadang-kadang kita yang menjauh. Oleh sebab itu kita harus lari, kejar. Ya. Nah, ini juga diungkapkan oleh Raja Daud dalam Mazmur 42 ayat 2. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikian jiwaku merindukan Engkau. Ya, saudara tahu filosofi tentang rusa merindukan air? Itu rusa kalau rindu air, dia akan terus berlari. Dia punya penciuman yang baik, mungkin dia punya insting, saya nggak ngerti apa, cuman filosofinya seperti itu. Dia akan terus berlari ya ketika dia haus sampai menemukan air, walaupun jauh, dan dia nggak akan jalan. Rusa itu nggak akan jalan, dia terus berlari sampai menemukan air, yang minum sampai puas-puas. Ya, ini juga yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Kita harus rindu senantiasa, haus akan Tuhan. Ini perasaan Raja Daud, sehingga Raja Daud selalu mengejar Tuhan. Raja Daud bangun pagi-pagi hari. Dia seorang raja, saudara. Kalau zaman sekarang seorang presiden, sibuk kan? Pasti sangat sibuk mengatur pemerintahannya, mengatur strategi perang dan sebagainya. Tapi apa yang terjadi, saudara? Raja Daud selalu haus akan Tuhan. Dia mengejar Tuhan. Dia selalu bangun pagi-pagi hari, jam 2 pagi. Sebelum penjaga malam berganti itu jam 2 pagi kurang lebih. Itu berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, membangun satu mezbah untuk Tuhan. Kemarin saya baru ajarin di anak-anak youth, ya, supaya mereka belajar untuk membangun mezbah untuk Tuhan. Bersaat teduh, ya, sepagi mungkin, sebisa mungkin. Dan itu harus menjadi menjadi lifestyle kita setiap hari, saudara. Tiap pagi saudara bangun. Kalau saudara bekerja atau kegiatan saudara pagi jam 5 misalkan, dulu saya buka toko jam 5 pagi, saudara harus bangun jam 3, harus bayar harga, saudara harus berdoa, nggak boleh seenaknya, saudara. Dan saudara harus membangun ini, mengejar Tuhan, membangun mezbah penyembahan kepada Tuhan, dan saudara akan melihat satu perubahan yang luar biasa. Dan ketika saudara lakukan itu, cinta kepada Tuhan tuh waduh menggebu-gebu pada Tuhan, saudara. Percaya, saudara. Ketika saudara praise and worship, memuji dan menyembah Tuhan, ketika saudara membaca firman Tuhan, berdoa, yang bersekutu dengan Dia, betapa indahnya, saudara. Ya, walaupun saudara mungkin nggak bisa main musik, gimana dong? Ya udah nyanyi aja, kami memuji kebesaran-Mu, aku cinta kepadamu Tuhan. Saudara memuji dan menyembah Tuhan, mungkin saudara nanti bisa merasakan air mata turun, saudara bisa merasakan jamahan Tuhan, saudara bisa merasakan perubahan. Ketika itu saudara lakukan, saudara, ada perubahan-perubahan yang mulai terjadi di sekitar saudara. Ya, tadi puji Tuhan, ya cucu ketika nggak bisa apa-apa, tapi bukan artinya gini ya. Lu sekarang mau praise and worship karena lu nggak bisa apa-apa sekarang gitu. Nah, justru dibaliknya, karena kita nggak bisa apa-apa, kita hanya bisa memuji dan menyembah Tuhan. Kuasa Tuhan bekerja. Ada orang yang bilang kayak gitu, emang dengan doa, puasa, tiba-tiba ada duit jatuh dari langit. Justru, saudara, orang sekarang salah kaprah. Justru karena kita berdoa, karena kita memuji dan menyembah Tuhan, kuasa Tuhan terjadi. Kalau kita tidak melakukan itu, mujizat tidak akan terjadi. Ya, jadi oleh sebab itu kita harus mengejar Tuhan tiap-tiap hari. Kita harus punya satu komitmen kepada Tuhan agar hidup kita berubah. Ketika kita mengejar Tuhan, ya ada satu perkara-perkara dahsyat, perkara-perkara yang ajaib terjadi dalam kehidupan kita. Amin, saudaraku. Siapa yang mau mengejar Tuhan, angkat tangannya. Katakan, kejar Tuhan. Kejar Tuhan. Anda nama sampingnya. Kejar Tuhan. Kejar Tuhan. Puji Tuhan. Ketiga hal ini sebenarnya harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Yang pertama tadi apa? Kembali kepada kasih yang mula-mula. Kedua, cara hidup yang diubahkan. Yang ketiga, mengejar Tuhan. Maka saudara akan mengalami love again, cinta lagi. Dan ketika itu terjadi, saudara, semua kebaikan Tuhan, the goodness of God, semua covenant, perjanjian Abraham kepada Abraham yang untuk kita semua, itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Tuhan, saya yakin dan minggu depan kita akan tutup dengan satu pujian. Seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus. Ini kami
berjual kami Tuhan. Bagaimana gersang menanti datangnya hujan. Kita akan menjalankan persembahan menjalankan satu kali berikan yang terbaik untuk Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah dan dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Anugerahmu berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Hari Perjanjian buat kita semua besar anugerah Tuhan. Semakin hari akan semakin bertambah. semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita Yesus. Terima kasih Bapa untuk kebesaran-Mu yang akan terus semakin bertambah dalam kehidupan kami. Anugerah-Mu yang akan dinyatakan dalam kehidupan kami. Semua kebaikan Tuhan yang akan terjadi dalam kehidupan kami, bahkan perjanjian itu akan dinyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, dan kami mau menjadi berkat buat banyak orang. Ketika kami keluar dari gereja ini, kami sudah diberkati oleh firman Tuhan. Kami punya kekuatan Tuhan. Kami pasti bisa Tuhan Yesus menghibur orang yang dalam kelemahan, menyembuhkan mereka yang sakit. Bahkan mereka banyak percaya kepada Tuhan Yesus melalui kami semua. Terima kasih Bapak, urapi setiap jemaat Tuhan yang datang pada hari ini Bapak, yang juga yang masih mengikuti ibadah online. Tuhan berkati Bapak, urapi Tuhan Yesus, sehingga kami semua boleh menjadi berkat buat banyak orang. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan Yesus, kalau masih ada yang dalam keadaan sakit, kami percaya hari ini kesembuhan sudah terjadi buat setiap orang-orang yang dalam keadaan kelemahan. Tuhan sudah berikan kekuatan, yang dalam pencobaan, yang dalam pergumulan, Tuhan sudah berikan jawaban buat mereka semua. Terima kasih Bapak, terima kasih kami punya Tuhan yang luar biasa, yang sudah selalu baik dan selalu menolong dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terpuji nama-Mu. Saudara, mari kita angkat tangan, kita siap untuk terima berkat Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan dan hasil kerjamu, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Sekarang saudaraku, terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih yang sungguh luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Tetap angkat tanganmu dan angkat pujian. Semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Selamat pulang dengan Kalvari. Happy Sunday, Jesus bless you.